A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat KSM, jumpa lagi dengan kajian yang bermanfaat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat KSM, tentunya kita sering mendengar sifat-sifat kemuliaan Nabi Muhammad SAW, akhlak beliau yang begitu agung, bahkan dipuji oleh Allah SWT. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya akhlakmu wahai Muhammad itu begitu agung. Dan salah satu dimensi akhlak beliau yang jarang mungkin diungkap dan diketahui oleh umat Islam itu adalah sifat malu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu memiliki sifat yang sangat pemalu, bahkan ada yang mengumpamakan sifat malunya itu seperti pengantin yang malu, pengantin wanita. Karena sikap malu itulah Nabi Muhammad SAW tidak dapat menyuruh keluar tamu-tamunya yang sudah duduk berlama-lama di rumah beliau setelah makan. Nabi Muhammad sungkan untuk berkata, sudahlah kalian pergi, saya mau istirahat misalkan. Itu tidak mampu Rasulullah menyampaikan perkataan seperti itu, karena sifat halus dan hati beliau yang sangat lembut itu Nabi Muhammad tidak dapat mengusir tamu-tamunya tersebut. Ayat Al-Quran berkaitan dengan ini, itu menegur tamu-tamu Nabi Muhammad yang mau duduk berlama-lama di rumah Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah Nabi kecuali kamu diberi izin untuk makan. Sedangkan jangan datang sebelum waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau Nabi Muhammad mengundang kalian untuk makan, maka datanglah di jam yang sudah ditentukan. Jangan 1 jam sebelum waktunya diundang kalian sudah datang, akhirnya duduk lama menunggu di situ. Ini dilarang oleh Allah Taala. Dan jangan duduk-duduk menunggu waktu makan, tetapi masuklah jika kamu diundang dan bubarlah jika kamu sudah makan. Kalau itu undangannya undangan makan, ya setelah makan selesai pulang. Jangan kemudian duduk misalkan ngobrol-ngobrol lagi. Dan setelah makan jangan ngobrol lagi, musta'nisin, maksudnya ya enak-enakan gitu, duduk-duduk sambil ngopi istilahnya. Tindakan ini membuat Nabi terganggu, tapi dia malu pada kalian, malu untuk sudahlah pergi, nggak bisa, dan tidak berkata apa-apa. Nabi Muhammad diam, tapi Tuhan tidak malu dari Al-Haq. Di sini menunjukkan Nabi Muhammad itu walaupun beliau nabi, tapi beliau juga seorang manusia yang memiliki jiwa sungkan, ya kan, jiwa malu. Dan apabila kalian ingin meminjam sesuatu kepada istri Nabi, maka hendaknya dilakukan dari balik tabir, dari balik tirai. Maka itu lebih menjaga kesucian hatimu dan juga hati istri-istri Nabi tersebut. Dan kalian tidak berhak menyakiti hati Nabi, dan jangan pernah menikahi istri-istri Nabi, sepeninggal Nabi, di mana hal ini merupakan suatu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menyampaikan bahwasanya setelah kalian makan, jangan kalian itu ngobrol-ngobrol lagi di rumah Nabi Muhammad SAW, berbicara ke sana kemari. Wala musta'nisina li hadis, itu istilahnya janganlah kalian melanjutkan lagi dengan obrolan-obrolan di rumah Nabi Muhammad SAW, kecuali apabila memang Nabi Muhammad SAW itu mengundang kalian makan plus kemudian mungkin sambil ngobrol-ngobrol di rumah beliau, itu lain lagi. Tapi kalau beliau hanya mengundang kalian makan,
ya setelah makan kalian pulang, ya kan? Dikarenakan rumah Nabi Muhammad itu beda dengan rumah orang-orang biasa. Ini adalah rumahnya seorang nabi, seorang rasul, yang di situ tempatnya naik turunnya para malaikat, malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu. Jadi tempat yang begitu sakral, di mana Nabi Muhammad SAW tidak boleh diganggu dengan tamu-tamu yang mau asyik ngobrol di rumah beliau. Kenapa hal ini dilarang? Karena alasannya juga disebutkan oleh ayat tersebut. Dzalika yu'din Nabi, itu mengganggu Nabi Muhammad SAW, tapi beliau malu. Tetapi Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikannya dengan terbuka dan terang-terangan. Dzalika yu'din Nabi, jangan kalian melakukan itu. Inna dzalikum kana yu'din Nabi fayastahi minkum. Nabi Muhammad malu kepada kalian. Wallahu la yastahi minal haq. Dan Allah tidak malu daripada menyampaikan suatu hak atau suatu kebenaran. Tetapi perlu diingat bahwasanya Nabi Muhammad ketika terkait dengan persoalan pribadinya, beliau malu untuk menyampaikan. Misalkan, sudahlah kalian pergi pulang, itu karena terkait dengan kepentingan pribadinya. Berbeda dengan ketika kepentingan agama itu, maka Nabi Muhammad tidak ada rasa sungkan untuk menyampaikan kebenaran. Pasti beliau menyampaikannya. Tapi ketika terkait dengan masalah pribadinya yang diganggu, itu rasa malu beliau begitu tinggi. Dan ini suatu keindahan sebetulnya, keindahan akhlak Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah yang menegur dengan menurunkan ayat agar supaya kaum muslimin tidak mengganggu Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad memiliki sifat malu dan kelembutan hati yang luar biasa. Allah Ta'ala membela Nabi Muhammad SAW dengan menurunkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dana lakum ila ta'amin ghairu nadirina inah walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru inna dzalikum kana yudin nabi fayastahi minkum. Jadi ayat tersebut jelas bahwasanya Nabi Muhammad memiliki rasa malu yang begitu besar. Jadi di sini juga disampaikan ada kalanya apabila para sahabat itu membutuhkan sesuatu dari peralatan rumah tangga, mungkin entah mau meminjam piring atau meminjam sendok atau apapun, itu sampaikanlah dari balik tabir. Itu lebih baik untuk kesucian kalian dan juga untuk kesucian para istri Nabi, karena para istri Nabi ini ummul mukminin, ibunya kaum mukminin yang harus dimuliakan. Ikhwani wa akhwati jami'an, insyaallah apa yang disampaikan ini akan menambah pengetahuan kita tentang akhlak karimah Nabi Muhammad SAW yang perlu kita tauladani. Semoga kita nanti kelak mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar, di hari yang dimana kita sangat membutuhkan pertolongan Nabi Muhammad SAW, dan dosa-dosa kita dapat diampuni oleh Allah SWT dan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.